Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kagum Ari Setiawan, NIU BP 2001082040, Prodi Teknik Komputer, jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan proses. Penjadwalan proses 1. Merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme pada SO berkenaan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. 2. Bertugas memutuskan proses yang harus berjalan, kapan, dan selama berapa lama proses itu berjalan. 3. Sasaran utama penjadwalan proses adalah kinerja menurut kriteria yang diajukan. Kriteria penjadwalan. Utilisasi CPU. Menjadikan CPU terus-menerus sibuk, menggunakan CPU semaksimal mungkin. Throughput, maksimalkan jumlah proses yang selesai dijalankan per satu waktu. Turnaround time, minimalkan waktu selesai eksekusi suatu proses sejak disubmit sampai selesai. Waiting time, minimalkan waktu tunggu proses, jumlah waktu yang dihabiskan menunggu di queue. Response time, minimalkan waktu respon dari sistem terhadap user sehingga interaksi dapat berlangsung dengan cepat. Penjadwalan. Algoritma schedule. Memilih dari proses-proses yang berada di memori ready to execute dan memberikan jatah CPU ke salah satu proses tersebut. Kapan keputusan untuk algoritma dilakukan? Saat suatu proses. 1. Switch dari status running ke waiting. 2. Switch dari status running ke ready. 3. Switch dari status waiting ke ready. 4. Terminate. Penjadwalan 1 dan 4 termasuk non-preemptive. Penjadwalan lainnya termasuk preemptive. Jenis penjadwalan. Preemptive. OS dapat mengambil secara interrupt CPU dari satu proses setiap saat. Non-preemptive, setiap proses secara sukarela berkala memberikan CPU dari OS. Contoh, penjadwalan untuk switch dari running ke waiting atau terminate non-preemptive. Penjadwalan proses dari running ke ready preemptive. Algoritma penjadwalan. First come, first served, FJFS. Shortest job first, SJS. Priority, round robin, RR. Multilevel queue, multilevel feedback queue. FIFO. Proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Kalau ada proses tiba pada waktu yang sama, maka pelayanan mereka dilaksanakan melalui urutan mereka dalam antrian. Proses di antrian belakang harus menunggu sampai semua proses di depannya selesai. Contoh soal, jika diketahui terdapat 5 macam antrian proses, yaitu A, B, C, D, E. Dengan waktu kedatangan semuanya 0. Lama proses berturut-turut antara lain 5, 2, 6, 8, 3. Pertanyaan, kapan dimulainya eksekusi dari tiap-tiap antrian proses tersebut? Kapan selesainya eksekusinya? Hitung turnaround time TA-nya. Berata rerata TA. Rumus 1. TA sama dengan waktu tunggu tambah lama eksekusinya. 2. Rerata TA sama dengan delta TA per delta job. 3. Waktu tunggu sama dengan mulai eksekusi kurang waktu tiba. Jawab dapat dilihat. Delta TA-nya sama dengan 70. Rerata TA-nya sama dengan 14. Berdasarkan kriteria penilaian penjadwalan. 1. Fairness. Penjadwalan FIFO adil dalam arti semantik, dalam arti antrian. 2. Efisiensi. Penjadwalan FIFO sangat efisiensi dalam penggunaan pemproses. 3. Waktu tanggapan. Penjadwalan sangat tidak memuaskan karena proses dapat menunggu lama. 4. Turnaround time. Penjadwalan FIFO tidak bagus. 5. Throughput. Penjadwalan FIFO tidak bagus. SJF. Dasar prioritas adalah pendeknya proses. Makin pendek atau singkat proses, makin tinggi prioritasnya. Langkah 1. Tentukan urutan prioritas berdasarkan pendeknya proses yang dilayani. Langkah 2. Penentuan proses mana yang dilayani oleh pemproses. Contoh soal. Dapat kita lihat delta TA-nya sama dengan 38, rata-ratanya 7,6. Round robin, RR. Setiap proses mendapat jatah waktu CPU
time slide atau kuantum tertentu, misalkan 10 atau 100 milidetik. Setiap waktu tersebut, maka proses akan di preempt dan dipindahkan ke ready-queue, adil dan sederhana. Jika terdapat n proses di ready-queue dan waktu quantum key milidetik, maka setiap proses akan mendapatkan 1/n dari waktu CPU. Proses tidak akan menggunakan lebih lama dari n kurang 1 key time unit. Contoh RR. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.